Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Janaan, NIM 22112093. Dan video ini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang hak milik atas tanah. Terjadinya hak milik atas tanah melalui beberapa cara, yaitu yang pertama terjadinya karena hukum adat, yang kedua terjadinya karena penetapan pemerintah, yang ketiga terjadinya karena ketentuan undang-undang. Yang pertama terjadinya karena hukum adat. Dasar ketentuan tersebut bersumber pada pasal 56 yang menentukan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat biasanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Cara-cara tersebut kemudian akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum, sebab pembukaan hutan yang tidak teratur dan membabi buta tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan. Kedua, terjadinya karena penetapan pemerintah. Menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan, hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara atas dasar peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Yang ketiga terjadi karena ketentuan undang-undang. Pasal 1 ketentuan konversi yang menyatakan hak egendom atas tanah yang pada. Yang ketiga terjadinya karena ketentuan undang-undang. Pasal 1 ketentuan konversi yang menyatakan hak egendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 129 untuk memperoleh hak-hak milik atas tanah tersebut dilaksanakan dengan ketentuan peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sebagaimana tujuan dilakukannya pendaftaran tanah bagi pemegang hak dapat dilihat dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah: pertama, untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Sekian penjelasan saya terkait terjadinya hak milik atas tanah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.